Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rahmat Lalo. I am a student at Muhammadiyah University of Makassar, majoring in Public Administration. This time, I will present about the OC layer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan terkait dengan OC layer, yaitu mengenai History of OC layer atau sejarah OC layer. Yang kedua, Explanation and Function of the OC layer, yaitu penjelasan dan fungsi dari OC layer. Dan yang ketiga, Benefit of 7 layer OC atau manfaat dari 7 layer OC. Pembahasan yang pertama yaitu History of OC layer atau sejarah OC layer. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM, serta perusahaan besar lainnya, telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO atau International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. Pembahasan kedua yaitu Explanation of the 7 layer of OC layer. Layer pertama yaitu physical layer atau lapisan fisik. Fungsi dari lapisan layer yang paling bawah ini adalah tempat penulisan data yang ingin diproses saat pertama kali serta dapat mengartikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, transmisi maupun arsitektur jaringan. Layer yang kedua yaitu data link layer, yaitu lapisan ini bertanggung jawab untuk membuat koneksi yang dapat diandalkan antara dua node yang berhubung secara langsung untuk mengelola deteksi dan perbaikan kesalahan pada lapisan fisik. Kemudian layer yang ketiga yaitu network layer atau lapisan jaringan. Jadi lapisan jaringan ini menangani rute paket data antara jaringan yang berbeda. Kemudian ini menentukan jalur terbaik untuk transmisi data. Layer yang keempat yaitu transport layer atau lapisan transportasi. Lapisan ini memastikan komunikasi end-to-end, menyediakan pemulihan kesalahan dan kontrol aliran, dan membagi pesan menjadi segmen yang lebih kecil dan merakitnya kembali di tujuan. Kemudian layer yang kelima yaitu session layer atau lapisan sesi. Layer ini menetapkan, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi, kemudian mengelola kontrol dialog dan sinkronisasi. Layer yang keenam yaitu presentation layer. Layer ini bertanggung jawab atas terjemahan data, kompresi, dan enkripsi. Layer ini memastikan bahwa data berada dalam format yang dapat dibaca oleh lapisan aplikasi. Kemudian layer yang terakhir yaitu application layer. Layer ini menyediakan layanan jaringan langsung kepada pengguna akhir. Layer ini memungkinkan komunikasi antara aplikasi perangkat lunak. Pembahasan selanjutnya mengenai function of the 7 layer atau fungsi dari 7 layer OC. Yang pertama, physical layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan rangkaian bit mentah melalui media fisik. Yang kedua, data link layer. Layer ini menangani koreksi kesalahan di tingkat fisik dan menyediakan akses ke media bersama. Yang ketiga, network layer. Layer ini bertanggung jawab untuk merutekan dan meneruskan paket antar jaringan. Layer yang keempat yaitu transport layer, yaitu mengelola kontrol kesalahan, pengiriman data, dan pengendalian aliran. Layer yang kelima yaitu session layer. Layer ini mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi. Layer yang keenam, presentation layer, menangani terjemahan dan format data untuk memastikan kompatibilitas antar sistem. Kemudian, layer yang ketujuh yaitu application layer, yaitu menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Pembahasan yang terakhir yaitu Benefit of 7 layer of OC atau manfaat 7 lapisan OC. Manfaat yang pertama yaitu easy of understanding atau kemudahan pemahaman. Model OC menyediakan cara yang terstruktur dan sistematis untuk memahami kompleksitas komunikasi jaringan dengan memecahnya menjadi 7 lapisan yang berbeda. Manfaat yang kedua, interoperability. Pemodelan ini memungkinkan interoperabilitas antara peralatan dan perangkat lunak dari vendor yang berbeda, selama mereka mengikuti protokol standar yang sama di setiap lapisan. Manfaat ketiga yaitu modularity atau modularitas.
Setiap lapisan melakukan serangkaian fungsi tertentu, mempromosikan modularitas. Perubahan atau pembaruan pada satu lapisan tidak selalu memengaruhi yang lain, membuatnya lebih mudah untuk merawat dan meningkatkan sistem. Manfaat selanjutnya yaitu troubleshooting atau penemuan masalah. Pendekatan berlapis menyederhanakan penemuan masalah karena masalah dapat diisolasi ke lapisan tertentu, memudahkan mengidentifikasi dan menangani masalah secara sistematis. Selanjutnya yaitu flexibility atau fleksibilitas. Struktur modular memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan implementasi protokol jaringan, memungkinkan integrasi teknologi baru tanpa memerlukan perombakan total. Manfaat selanjutnya yaitu scalability atau skalabilitas. Model ini mendukung skalabilitas dengan memungkinkan penambahan lapisan baru atau modifikasi lapisan yang sudah ada untuk menyesuaikan pertumbuhan dan kebutuhan yang berkembang dari suatu jaringan. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu standardization atau standarisasi. Model OSI mempromosikan standarisasi, memastikan bahwa komponen dan sistem yang berbeda dari berbagai vendor dapat bekerja bersama dengan lancar dengan mematuhi seperangkat aturan yang sama di setiap lapisan.